banyak dari kita terus mengulang kesalahan yang sama dalam hubungan. Misalnya, saat kamu bilang, "Aku gak mau nyerah lagi," setelah putus cinta, tapi dalam hati kamu sadar, aku lagi-lagi terjebak dalam drama yang sama. Sementara itu, hidup terus berjalan, dan setiap hari terasa berat karena kenangan yang tak kunjung hilang. Rasa sakit itu mungkin membuatmu ingin mengisolasi diri, tetapi sisa-sisa trauma cinta harus ditangani. Jika tidak, kamu akan terjebak dalam siklus yang menyakitkan. Ada cara-cara praktis yang bisa kamu ambil untuk mulai sembuh dan mendapatkan kembali kontrol atas hidupmu. Siapa tahu, langkah sederhana berikut bisa jadi titik awal dari perbaikan yang udah lama kamu tunggu-tunggu. Pertama, langkah pertama yang penting adalah menyadari dan menerima apa yang terjadi. Dalam banyak kasus, kita sering berpura-pura bahwa semua baik-baik saja, padahal dalam hati kita merasa hancur. Dengan mengakui perasaan ini, kamu memberi diri sendiri ruang untuk meresap dan memahami luka yang dirasakan. Pertanyaannya, kenapa sulit sekali untuk menerima kenyataan? Karena ada harapan yang masih terpendam, biasanya tentang potensi hubungan yang dapat diperbaiki. Namun, menyadari kenyataan bukan berarti kamu harus merasakan kesedihan selamanya. Cobalah untuk melakukan refleksi dan bertanya pada diri sendiri, apa sih pelajaran yang bisa diambil dari hubungan ini? Dengan cara ini, kamu tidak hanya mengenali dampak dari pengalaman burukmu, tetapi juga bisa mulai membangun pemahaman baru tentang cinta. Ini adalah kesempatan untuk merangkul diri sendiri dan mempersiapkan diri untuk cinta yang lebih sehat di masa depan. Kedua, setelah menerima apa yang terjadi, langkah berikutnya adalah mencari dukungan dari orang-orang terdekat. Banyak yang merasa terjebak dalam kesedihan tanpa tahu bisa berbagi cerita kepada siapa. Teman baik, keluarga, atau bahkan komunitas online bisa menjadi tempat yang baik untuk bercerita. Mengungkapkan perasaanmu tidak hanya akan mengurangi beban yang dipikul, tetapi juga membantu kamu untuk melihat kasus dalam perspektif yang lebih luas. Berbagi cerita dengan orang yang memahami bisa memberi kamu wawasan yang mungkin tidak kamu sadari sebelumnya. Mereka bisa memberikan dukungan emosional, atau bahkan saran yang berguna. Ingat, kamu tidak sendirian dalam perjalanan sembuh ini. Dengan dukungan yang tepat, kamu bisa merasa lebih ringan dan lebih berdaya untuk mengatasi kesedihan ini. Ketiga, kemandirian adalah langkah penting dalam proses sembuh. Setelah menyadari dan menerima keadaan, saatnya untuk menemukan diri sendiri lagi. Temukan hobi atau aktivitas yang membuatmu senang. Banyak orang cenderung melupakan hal-hal yang mereka cintai saat terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Kembali ke aktivitas yang membuat kamu merasa hidup adalah cara yang bagus untuk membangun kembali kepercayaan diri. Cobalah berinvestasi lebih banyak waktu dalam diri sendiri. Misalnya, jika kamu dulu suka menggambar, baca buku, atau olahraga, luangkan waktu untuk itu. Setiap langkah kecil dalam membangun aktivitas yang menyenangkan akan menciptakan dampak positif dalam hidupmu. Mengisi hari-hari dengan hal-hal yang benar-benar kamu cintai membuat kamu merasa utuh kembali dan menempelkan puzzle yang sempat hilang dari diri ketika terjebak dalam kesedihan. Keempat, setiap kali kamu merasa kehilangan, cobalah untuk menciptakan kenangan baru. Berjalan-jalan ke tempat baru, atau melakukan perjalanan satu hari bisa jadi solusi untuk menyegarkan pikiran. Dengan melakukan hal-hal baru, kamu bisa membawa diri ke dimensi yang berbeda, yang memungkinkan kamu untuk melihat dunia dengan cara baru serta mengalihkan perhatian dari luka yang masih menyakitkan. Cobalah untuk berinteraksi dengan lingkungan baru, seperti mengikuti kelas atau bergabung dengan kelompok yang memiliki minat yang sama. Ini tidak hanya akan memperluas jaringan sosialmu, tetapi juga memberimu kesempatan untuk mengisi hidup dengan pengalaman yang menggembirakan. Pengalaman baru ini bisa jadi pengingat bahwa hidup masih menyimpan banyak hal indah meski kamu sedang berjuang untuk sembuh. Kelima, terakhir, penting untuk melakukan refleksi diri secara berkala. Setiap kali kamu merasa satu langkah maju, catatlah progresmu. Apa yang telah kamu pelajari dari pengalaman ini? Apa yang membuat kamu lebih kuat?
Dengan melakukan refleksi, kamu tidak hanya mengingat perjalananmu, tetapi juga bisa melihat bagaimana kamu telah bertumbuh. Ini memberimu semangat dan motivasi untuk terus melangkah. Kadang-kadang kita perlu mengingat kembali akar masalah untuk benar-benar menghargai keberhasilan kita. Luangkan waktu untuk menulis jurnal atau sekadar berpikir tentang perjalananmu setiap minggu. Ini adalah cara yang baik untuk mengumpulkan pikiran dan memberi diri kesempatan untuk bernafas. Dengan cara ini, kamu bisa jadi versi terbaik dari dirimu yang sudah teruji, lebih bijak dan lebih siap untuk cinta yang datang berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe ke Ruang Tumbuh agar kita bisa sama-sama belajar dan bertumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.